Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas seputar masalah fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak di antara kita yang mungkin masih salah dalam memahami dan mempraktekannya. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi dan bisa hadir di studio Gapai Kemuliaan. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Pak Kiai, karena tema hari ini adalah temanya gado-gado alias campur-campur. Nah, ini ada beberapa tema yang mungkin nanti kita bisa jawab ya Pak Kiai ya. Ini pertanyaan pertama terkait hadis dari Rasulullah SAW yang berpesan untuk menyambung tali silaturahmi terhadap kerabat orang tua. Kenapa begitu penting rasanya untuk tetap menjalin silaturahmi bagi kerabat orang tua, apalagi mungkin orang tua kita sudah meninggal. Seperti apa Pak Kiai? Silah itu menyambung. Silah itu menyambung, oke. Ar-Rahim itu dari kata-kata rahim perempuan. Maka setiap wanita itu harus bangga bahwa di dalam tubuhnya itu ada organ yang diberi nama dari nama Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang Maha Rahim. Saya menciptakan rahim perempuan kata Allah, dan saya beri nama rahim itu dari nama saya. Agar semua wanita yang memiliki rahim itu memiliki kasih sayang kepada semua yang datang dari rahimnya. Jadi kalau kita lihat dari aspek kebahasaan, silaturahmi itu sangat-sangat penting. Mengingatkan asal kejadian kita, mengingatkan dari mana kita berasal, dan kembali kepada wahyu yang pertama, bahwa Allah ciptakan manusia itu min alaq. Alaq itu bisa diartikan alaqoh zigot, bisa diartikan alaqoh dari hubungan sosial. Bahwa manusia sedari awal itu tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan orang lain. Nah, dari sinilah kemudian Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya menyambung tali kemanusiaan. Karena kita berasal dari rahim yang sama, yaitu Ibunda Hawa dengan Nabi Adam, kita sama semuanya. Artinya apa? Mungkin berbeda warna kulit, mungkin berbeda etnis, mungkin berbeda status sosial, mungkin berbeda agama, mungkin berbeda apapun, tetapi kita harus ingat bahwa asal kejadian kita memiliki tali temali persaudaraan. Sehingga kalau ini kemudian disambung, orang itu kan sering, jangan seperti kata dalam tempurung. Ketika dia misalnya keluar bersama, dia akan melihatkan seperti sholat. Kita sholat itu kan setelah salam ke kanan dan ke kiri. Agar kita diperintah Allah melihat ke kanan dan ke kiri. Silaturahmi itu kan mempertemukan saya dengan orang yang memiliki kekerabatan dekat maupun kekerabatan jauh. Kalau ada yang sedang kesulitan membutuhkan pertolongan, maka kita dilatih untuk berbagi, memiliki empati. Kalau ada orang yang memiliki kesuksesan dan keteladanan, maka kita diminta untuk fa'tabiru, mengambil pelajaran. Lihat saudaramu sama dengan kamu, tapi hari ini alangkah berbedanya antara dia dengan kamu. Kenapa? Dia dulu belajar, dia dulu menangis di masa mudanya untuk tertawa di masa tuanya. Kamu dulu tertawa di masa muda dan sekarang kamu tangisi hidupmu. Maka melihat yang seperti itu, kan begitu banyak pelajaran, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan melakukan silaturahmi. Makanya hadis itu dikaitkan tuh kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, itu kata Rasulullah falyasil rahimahu. Kenapa demikian? Orang yang rajin silaturahmi, itu kata ulama, bisa saja memang umurnya dipanjangkan. Jadi dikatakan umur dia 60, tapi kalau rajin silaturahmi jadi 100. Kenapa? Karena ada doa orang lain. Oke, ada yang tidak dipanjangkan secara umur, tetapi dikenang sepanjang masa. Misalnya, dia rajin datang kepada keluarganya,
Kalau dia kaya, dia membantu. Kalau dia tidak kaya, dia membantu dengan doa, dengan nasihat, spirit dan optimisme. Saat orang ini tidak ada, maka diingat dulu waktu ada paman A, waktu ada Pak DB, waktu ada Om C, dia selalu tahu mana yang sulit dia datangi. Dulu waktu ada beliau ya, kita selalu punya optimisme. Itu kan namanya jadi ada disebutkan umurnya panjang gitu. Iya. Kemudian rezekinya, kalau dia menolong orang dengan uang, maka orang yang ditolong itu kan mendoakan dia. Dan doa itu kan senjatanya orang yang beriman. Kalau dia menolong dengan kata-kata, maka orang akan mendoakan atas kebaikannya. Ini pentingnya kita melakukan silaturahmi. Oke. Jadi tidak hanya mungkin tadi ya secara angka secara fisik dipanjangkan, tapi keberkahan, rezekinya diluaskan. Betul, tapi memang betul Pak Kiai. Dan ingat ya Mila, rezeki jangan ditafsirkan sempit dengan uang. Betul. Tapi itu tadi ya Pak Kiai, ketenangan hati, kemudian misalnya kesehatan itu juga bagian dari. Kadang-kadang kita masih suka begitu. Jadi mendefinisikan rezeki itu hanya sekedar materi dunia. Gitu. Itu yang agaknya agak keliru ya. Kita bersilaturahmi kepada orang yang sakit. Mungkin kita juga sakit, tapi kemudian kita bersyukur ternyata sakit kita tidak seberat orang itu. Ketika ternyata sakit kita lebih berat dari dia, kita mengatakan ternyata kita bisa lebih sabar menghadapi ini. Ketika kita datang kepada orang yang kaya, kita akan melihat betapa nikmat Allah berikan kepada orang itu. Tetapi mungkin ada sisi lain yang tidak Allah berikan kepada dia. Kemudian kita menjadi lebih bersyukur. Walaupun kita miskin, tapi kita selalu makan bersama setiap hari. Ada banyak orang kaya yang sering melirik handphonenya karena tidak pernah mendapatkan panggilan dari anaknya. Itu semua kan manfaat dari silaturahmi agar kita lebih bersyukur, agar kita lebih bersabar, agar kita boleh jadi lebih memberikan makna dalam hidup ini. Pak Kiai, bicara soal silaturahmi ini juga apalagi sama saudara gitu ya. Itu kadang apalagi misalnya punya mungkin sedikit gesekan dengan saudara itu kan susah-susah gampang. Rasanya tuh kalau mau mulai tuh aduh nggak enak hati lah. Kemarin sempat begini, sempat begitu. Jadi sebenarnya ketika misalnya kita mungkin sedang berselisih paham dengan saudara, tapi di sisi lain juga kita tuh kayaknya di satu sisi masih agak berat untuk lagi menyambung silaturahmi. Tapi kita juga pengen sih sebenarnya memulai gitu. Itu gimana ya? Itu pahala yang paling besar. Kata Rasulullah, al-wasil, orang yang dikatakan melakukan silaturahmi, itu orang yang menghubungi orang yang dulu memutuskan silaturahmi. Jadi kalau Mila silaturahmi dengan keluarga yang baik-baik, itu juga dapat pahala. Tapi pahalanya pahala standar. Tapi kalau ada orang yang membenci kita, kemudian kita datangi dengan lapang dada dan luasnya maaf, itulah sejatinya kata Rasulullah yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahmi, menyambung yang putus gitu loh. Jadi justru mungkin esensinya di situ. Itu esensinya di situ. Walaupun ya itu karena harus menekan ego ya Pak Kiai. Betul. Dan yang paling kita harus ingat gitu ya, kata Rasul, kata Quran itu selalu Al-Quran mengatakan la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Yang baik dan yang buruk itu kamu tidak akan sama. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang yang tidak baik kepada saya, maka balaskan itu dengan kebaikan. Karena boleh jadi kita ini kemudian memutus hubungan dengan saudara karena tidak berkomunikasi. Salah paham itu kan karena tidak bertemu. WhatsApp dan semua alat media sosial itu tidak bisa mewakili bahasa tubuh yang sejati. Maka kata Rasulullah, temui dengan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu kan niatannya baik. Jangan lagi bicara siapa yang salah dan siapa yang benar. Meminta maaf itu sesuatu yang mulia. Memaafkan itu jauh lebih mulia dari itu. Jadi itu yang seharusnya kita tumbuh kembangkan dari silaturahmi. Mila, lihat. Kita suka nonton tinju kan? Tinju itu kan sebetulnya dia sedang memutus hubungan, saling tonjok-tonjokan, saling pukul-pukulan. Tapi begitu ronde terakhir, tank selesai, mereka bersalaman dan berjabat tangan. Iya kan, kalau saya misalnya berselisih paham dengan Mila, kemudian saya memutus silaturahmi dengan Mila, menganggap Mila musuh saya 7 turunan, maka seharusnya saya yang dikatakan guru dan ustadz ini harus ngaji sama petinju. Betapa mulianya akhlak. Dia menyambung kan, selesai ronde terakhir, itu dia datang. Itu kan silaturahmi, maaf memaafkan, padahal boleh jadi ada darah yang sudah tertumpah. Ada mungkin air mata yang sudah mengalir. Ada air mata mengalir, sakitnya luar biasa. Itulah sejatinya yang dikatakan oleh Rasulullah, pahala yang besar orang yang melakukan silaturahmi. Aduh, itu ya, makanya
berat itu dilakukan, tapi memang bonusnya luar biasa, pahalanya, ganjarannya juga luar biasa. Menarik sekali Pak Kiai, masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.